Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan. Sebentar kita akan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Namun terlebih dahulu kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Puji Tuhan. Tidak lupa juga saya menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming atau video internet, YouTube maupun Facebook. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Dengan tulus hati dan segala kerendahan hati kita dengar firman, tidak perlu dengan trik dan trik, karena kita butuh kebenaran dari Nabi, kebenaran dari orang benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena kalau masih mempertahankan dengan trik dan intrik, maka sampai kapanpun kekerasan hati tidak terlepas. Tetapi tentu ada pemicu kenapa sampai bertahan dengan kekerasan hati. Tidak lain tidak bukan, itu adalah roh jahat dan roh najis yang belum dituntaskan dengan tuntas. Dapat dipahami, saudaraku. Dari situ saya mudah mengerti kehidupan seseorang. Puji Tuhan. Kolose pasal yang kedua, kita masih memperhatikan Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku, hati-hatilah. Hati-hati. Dari ayat ini, ayat 8 ini, terlebih dahulu kita memperhatikan kata hati-hatilah. Artinya berjaga-jaga dengan segala kewaspadaan. Tujuannya supaya jangan ditawan oleh filsafat kosong dan palsu, yaitu ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ajaran ini bertentangan dengan Kristus. Amin, saudaraku. Hati-hatilah artinya berjaga-jaga dengan segala kewaspadaan. Tujuannya supaya jangan ditawan oleh filsafat kosong dan palsu, yaitu ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Roh-roh dunia. Ajaran ini bertentangan dengan Kristus. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian, di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad. Berarti dengan sengaja mengundurkan diri dari ajaran sehat, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Saya ulangi, roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad. Berarti dengan sengaja mengundurkan diri dari ajaran sehat, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 2 Timotius 4 ayat 3-4. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akan datang waktunya. Akan datang waktunya, tadi telah disampaikan di atas. Akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tadi sudah disampaikan di atasnya. Amin, saudaraku. Sebab dengan roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad. Berarti dengan sengaja mengundurkan diri dari ajaran sehat. Demikian juga di dalam ayat 2 Timotius 4 ayat 3. Akan datang waktunya atau ada masanya nanti orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat.
Jadi persis seperti 1 Timotius 4 ayat 1 tadi. Amin, saudaraku. Ada 2 alasan dari orang-orang yang mengundurkan diri. Ada 2 alasan sehingga orang mengundurkan diri dari ajaran-ajaran sehat. Ada 2 alasan sehingga orang-orang mengundurkan diri dari ajaran-ajaran sehat. Yang pertama, mereka akan mengumpulkan guru-guru atau pengajar-pengajar menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Puji Tuhan, kalau berita salib disampaikan berbanding terbalik dengan pemberitaan firman tentang salib, sifatnya mengoreksi daging, sakit bagi daging. Amin, saudaraku. Yang kedua, alasan yang kedua, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kemudian mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Puji Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketahui, demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di sini diungkit kembali tentang di hari-hari terakhir, tentang hari-hari terakhir, diungkit kembali tentang hari-hari terakhir. Puji Tuhan, seperti ayat-ayat di atas tadi. Kemudian ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, keadaan orang-orang yang mengundurkan diri dari ajaran sehat, keadaan dari orang-orang yang mengundurkan diri dari ajaran sehat, 1, mencintai dirinya sendiri. 2, menjadi hamba uang. 3, membuang. 4, menyombongkan diri. 5, pemfitnah. 6, akan berontak terhadap orang tua, memberontak terhadap orang tua. 7, tidak tahu berterima kasih. 8, tidak peduli, tidak memperdulikan agama. 9, tidak tahu mengasihi. 10, tidak mau berdamai. 11, suka menjelekkan orang. 12, tidak dapat mengekang diri. 13, garang. 14, tidak suka yang baik. 15, suka mengkhianat. 16, tidak berpikir panjang. 17, berlagak tahu. 18, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah keadaan orang-orang di akhir zaman, yaitu orang-orang yang mengundurkan diri dari ajaran sehat. Inilah ada 18 keadaan orang-orang yang mengundurkan diri dari ajaran sehat, dan itu terjadi di hari-hari terakhir ini. Ya, amin, saudaraku. Yang pertama, mencintai dirinya sendiri. 2, menjadi hamba uang. 3, membual. 4, menyombongkan diri. 5, menjadi pemfitnah. 6, memberontak terhadap orang tua. 7, tidak tahu berterima kasih. 8, tidak memperdulikan agama. 9, tidak tahu mengasihi. 10, tidak mau berdamai. 11, suka menjelekkan orang. 12, tidak dapat mengekang diri. 13, garang. 14, tidak suka yang baik. 15, suka mengkhianat. 16, tidak berpikir panjang. 17, berlagak tahu. 18, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah keadaan dari orang-orang yang mengundurkan diri dari ajaran sehat di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi selain memalingkan telinganya dari ajaran sehat, memalingkan telinga, mencari guru-guru sesuai kehendak sendiri untuk memuaskan telinganya, kemudian memalingkan telinga dari ajaran sehat kepada dongeng-dongeng. Lalu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, keadaan mereka semakin terlihat dalam keadaan 18 macam dosa akhir zaman. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian 2 Petrus 3 lebih rinci kita perhatikan keadaan mereka di hari-hari terakhir nanti. Di hari-hari terakhir ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 2 sampai 4. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 4. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudaraku, di hari-hari terakhir mereka tampil sebagai pengejek-pengejek. Kemudian mereka akan tampil sebagai pengejek-pengejek. Mereka tidak percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Amin saudaraku. Sampai pada akhirnya mereka tampil menjadi pengejek-pengejek. Mereka tidak percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya sebagai raja dan mempelai pria surga. Amin saudaraku. Alasan mereka mengatakan itu ialah, alasan mereka tampil sebagai pengejek-pengejek ialah mereka berkata, nenek moyang mereka telah meninggal. Segala sesuatu, alasan mereka mengatakan itu ialah bahwa nenek moyang mereka telah meninggal. Namun segala sesuatu tidak ada yang berubah dari sejak dunia diciptakan. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 6. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6. Dan bahwa oleh air bah itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah itu. Puji Tuhan, sebetulnya mereka dengan sengaja tidak mau tahu tentang dua hal, yaitu satu, bahwa firman Allah telah menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Dua, air bah yang telah membinasakan segala yang hidup. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Itulah nanti yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Banyak orang Kristen tahu bahwa langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh firman Allah. Dan orang Kristen sendiri tahu bahwa pada masa air bah itu, pada zaman Nuh, air bah terjadi membinasakan banyak orang. Tinggal 8 orang. Itulah keluarga Nuh. Tetapi dengan sengaja mereka tidak mau tahu. Sebab memang sudah terlihat dengan jelas di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Keadaan mereka dengan dikuasai oleh 18 macam dosa akhir zaman. Amin saudaraku.
Puji Tuhan. Sampai akhirnya mereka tampil sebagai pengejek. Dalam ejekan itu mereka berkata, di mana Tuhan tidak akan datang. Dan dunia dari sejak dulu ya seperti ini. Bahkan nenek moyang dari turunan keturunan sudah meninggal dunia, tetapi mana Tuhan datang. Itu adalah merupakan ejekan dari mulut mereka. Bahkan mereka juga tahu bahwa langit bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Tapi seolah-olah mereka tidak mau tahu. Mereka juga tahu bahwa zaman Nuh terjadi air bah, membinasakan segala yang hidup, kecuali Nuh dan keluarganya. Jadi dengan sengaja mengeraskan hati. Dapat dipahami saudaraku. Tapi dengan roh, dengan tegas sudah memberitahukan itu, bahwa di akhir zaman akan terjadi, di mana orang akan mengundurkan diri dari ajaran setan. Dari semua rangkaian-rangkaian ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa itu akan terjadi. Jangan sampai rangkaian dari ayat firman yang disampaikan ini, yang sudah kita terima ini dengan jelas dan benar dan dipaparkan dengan terang, namun kita juga turut dengan sengaja tidak mau tahu dengan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan, atau dengan sengaja tidak mau tahu dengan segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Amin saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bahkan di hari-hari terakhir ini akan bangkit banyak antikris. Roh dengan tegas telah mengatakan itu tadi. Ya, amin saudaraku. Dan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, dan rasul-rasul Tuhan telah memberitahukannya dengan jelas. Puji Tuhan. Ayat 19, 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudaraku, antikris itu awalnya berasal dari kita, tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan, akhirnya mereka menjadi bagian dari antikris. Amin saudaraku, menjadi bagian dari antikris. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan saja menjadi pengejek, tetapi juga menjadi bagian dari antikris. Mengapa? Karena mereka memang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tadi kita sudah lihat di atas, mereka dengan sengaja tidak mau tahu bahwa langit bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Bahkan sekalipun ada contoh yang tertulis di dalam Alkitab, pada zaman Nuh telah terjadi air bah, membinasakan segala yang hidup, tetapi tetap mereka tidak mau tahu. Mereka tetap berusaha mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan telinga mereka, memalingkan telinga mereka dari ajaran sehat kepada dongeng-dongeng. Memang mereka dengan sengaja mengundurkan diri dari ajaran sehat. Dan itu akan terjadi nanti di hari-hari terakhir ini, dan sudah terjadi sebetulnya.
dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Yudas 1 ayat 17 sampai 18. Yudas 1 ayat 17 sampai 18. Diawali pembacaan di awal dari ayat 16 ya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Secara khusus 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh dengan tegas. Mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi mereka semakin diperjelas keadaan mereka bahwa mereka tampil, mereka menjadi pengejek-pengejek, mereka tampil sebagai pengejek-pengejek karena mereka hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Puji Tuhan. Sudah tahu yang baik tetapi dengan sengaja hidup menuruti hawa nafsu kefasikan, hawa nafsu dan berlaku fasik. Puji Tuhan. Hati-hati ya. Orang-orang yang dengan sengaja berbuat dosa, hati-hati. Ya, saudaraku, hati-hati. Kalau sudah tahu itu tidak baik, jangan dipertahankan. Puji Tuhan. Kalau sudah tahu yang baik, jangan diabaikan. Hanya demi kepuasan, hanya demi hawa nafsu daging dan kefasikan dan kesombongan. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Hidup menurut hawa nafsu kefasik, hidup menuruti hawa nafsu kefasikan berarti sama dengan orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka itu hidup tanpa Roh Kudus. Kalau hidup tanpa manusia tanpa roh sama dengan binatang. Amin saudaraku. Manusia tanpa roh sama dengan binatang. Apa pekerjaan binatang? Satu, memecah belah. Satu, memecah belah. Dua, dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Sama dengan dikuasai roh antikris. Saya ulangi saudaraku, hidup tanpa roh Tuhan sama dengan binatang. Amin saudaraku. Pekerjaan dari binatang. Satu, memecah belah. Itu menuju kepada nabi-nabi palsu. Kemudian dikuasai keinginan-keinginan dunia ini. Itu menuju kepada roh antikris. Puji Tuhan. Kita akan lihat. Dimulai daripada roh pemecah belah. Yohanes pasal 10 ayat 12. Tentang roh pemecah belah. Injil Yohanes 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Pekerjaan dari serigala adalah
mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar, tidak tergembala dengan baik dan benar dalam satu kandang penggembalaan, dalam satu kandang dengan satu gembala. Paham saudaraku? Itulah binatang serigala. Pekerjaannya memecah belah saja, supaya domba-domba menjadi liar, jauh dari Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul 20. Ayat 28. Perikopnya perpisahan Paulus dengan para penatua atau penilik di Efesus. Di awal dan ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Puji Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus pada akhirnya menyerahkan sidang jemaat di Efesus kepada penatua-penatua atau penilik-penilik yang ada di sana. Amin saudaraku. Tugas mereka adalah untuk menggembalakan kawanan domba. Tugas penilik-penilik atau penatua-penatua itu adalah menggembalakan kawanan domba. Namun kita lihatlah pada ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Puji Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus dengan sadar bahwa setelah dia pergi, sesudah dia pergi, maka serigala-serigala yang ganas dan buas akan masuk di tengah-tengah sidang jemaat di Efesus. Amin saudaraku. Yaitu bahkan dari antara mereka sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu dengan tujuan memecah belah atau supaya domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Puji Tuhan. Haleluya. Beda dengan Rasul Paulus. Selama ada di Efesus, dia mengajarkan semua yang baik, semua maksud Allah yang baik, demi penyelamatan sidang di Efesus. Tapi tidak selamanya dia ada di Efesus. Tidak selamanya dia ada di Efesus, karena dia harus mati di Yerusalem. Puji Tuhan, untuk menggenapi firman Tuhan. Dan dari situ pun dia akan mengirimkan, sebelum dia mati dia akan ditangkap, dipenjarakan. Dari situlah dia menulis suratnya kepada sidang jemaat di Asia Kecil dan sidang jemaat yang lain di Asia Kecil. Di Asia Kecil dan beberapa sidang jemaat di Asia Kecil. Puji Tuhan. Jadi dengan jelas bahwa pekerjaan daripada si serigala adalah memecah belah, supaya kawanan domba itu menjadi liar, tidak tergembala dengan baik dan benar di dalam satu kandang dengan satu gembala. Manusia tanpa roh ya binatang. Binatang di sini sudah jelas serigala, karena pekerjaan si serigala memecah belah, mencerai-beraikan kawanan domba. Paham saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Timotius 4 ayat yang kedua. 1 Timotius 4 ayat yang kedua, dimulai ayat pertama.
Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2 perhatikan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Puji Tuhan. Jadi nabi-nabi palsu ini memecah belah kawanan domba karena hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melayani sesuai dengan hati nuraninya memakai cap mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Saudaraku, ajaran yang baik dan sehat, pimpinan dari sebuah ajaran yang baik dan sehat adalah dengan cap meterai. Cap atau meterainya adalah salib. Sedangkan ajaran palsu yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu, cap mereka adalah hati nurani mereka yang licik. Jadi ajaran yang tidak sehat itu, cap atau meterainya adalah dari hati nurani yang licik. Sedangkan ajaran yang sehat, pimpinan atau ajaran yang sehat, meterainya adalah darah salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus itu sebabnya dengan tegas menyampaikan pemberitaan firman tentang salib kepada orang Yahudi dan Yunani. Sekalipun orang Yunani menghendaki tanda heran dan Yunani menghendaki hikmah, tetapi Rasul Paulus memiliki pendirian yang kuat. Dia tetap memberitakan firman tentang salib. Dia tidak terpengaruh. Itu pimpinan atau ajaran dari sebuah ajaran yang sehat. Cap atau meterainya adalah darah salib. Amin, saudaraku. Sedangkan ajaran yang palsu, cap atau meterainya adalah hati nurani yang licik. Karena mereka melayani menurut hawa nafsu kefasikan mereka saja. Itulah manusia tanpa roh dan itulah binatang. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Sehingga kalau kita periksa di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15, nabi-nabi palsu disebut dengan serigala berbulu domba. Mengapa? Itu bisa dilihat dari buah dalam pelayanan mereka. Mereka hanya sebatas mengadakan tanda-tanda heran, bernubuat, kemudian mengusir setan dan tanda-tanda heran. Memang mereka melakukan 3 perkara ajaib itu demi nama Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu semua yang melakukan kejahatan. Karena kalau melayani hanya sebatas 3 perkara ajaib tadi, tetapi salib ditolak, salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan, itu adalah nabi palsu, pembuat kejahatan. Mereka melayani dengan cap mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita menggerutu, ngomel hanya karena tidak kuat menerima berita salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah tentang binatang. Yang pertama, pekerjaannya adalah pemecah belah. Itu menunjuk kepada nabi-nabi palsu atau serigala berbulu domba. Iya, amin, saudaraku. Kemudian manusia tanpa roh itulah binatang. Kemudian hidup menurut roh-roh duniawi. Hidup menurut roh-roh dunia. Itu menunjuk kepada antikris. Manusia tanpa roh itulah binatang. Ciri-cirinya yang kedua, hidup menurut
roh-roh dunia. Tadi sudah dibaca ya, amin saudaraku. Sekarang kita lihat roh-roh dunia. Suratan 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 maksud saya, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, baca. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, roh Allah dan roh antikris. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kalau mengakui berita salib itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh-roh dunia adalah, roh antikris adalah roh yang berasal dari dunia. Apa yang ada di dalam dunia ini? Hanya berbicara soal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Amin saudaraku. Dipuaskan oleh perkara-perkara lahiriah yang ada di bawah ini. Jadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu semuanya tiga perkara ini dipuaskan oleh segala perkara yang ada di dunia ini, termasuk pekerjaan, termasuk kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu dapat memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah roh antikris. Tidak berasal dari Allah, itu berasal dari dunia. Jadi antikris itu kita bisa mengetahui dengan jelas seorang hamba Tuhan. Sebab memang seorang hamba Tuhan harus diuji apakah ia dikuasai roh yang berasal dari Allah atau roh yang berasal dari dunia ini. Kalau hamba Tuhan itu berbicara tentang salib, itu roh yang berasal dari Allah. Tapi kalau hamba Tuhan itu berbicara soal perkara dunia ini, itu roh antikris yang menguasai dia. Maka tidak sulit untuk memahami atau mengenal seorang hamba Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda atau cap pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai cap itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan atau cap itu, cap binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Saudaraku, roh antikris adalah roh jual beli. Capnya adalah 666 di dahi ataupun di tangan kanan mereka. Itulah roh antikris, roh jual beli yang ada di dunia ini. Jadi roh antikris itu tidak berasal dari Allah. Dia hanya berbicara tentang perkara lahiriah. Yaitu roh antikris itu roh jual beli. Amin saudaraku. Dan capnya 666.
itu cap antikris. Kalau cap dari nabi palsu, yaitu hati nurani yang licik. Kalau cap meterai antikris 666. Sedangkan cap meterai dari sebuah pimpinan ajaran yang sehat adalah darah salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga dengan demikian memudahkan kita untuk mengenal dan mengerti seorang hamba Tuhan. Karena memang roh dari seorang hamba Tuhan perlu diuji. Puji Tuhan. Karena dapat dipahami dan bukan untuk dilupakan. Ayat yang terakhir, jalan keluarnya, Kisah Rasul pasal 20 ayat 31. Kisah Rasul 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jalan keluarnya adalah mari kita memperhatikan firman kasih karunia. Memperhatikan firman kasih karunia-Nya. Amin, saudaraku. Firman kasih karunia. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, Yesus firman menjadi daging, dan Allah telah memberikan kemuliaannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian ayat 16, dari kasih karunia yang satu kita dibawa kepada kasih karunia yang lain. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran berasal dari anak tunggal Bapa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita mendapatkan ajaran yang sehat, yaitu firman tentang salib Kristus. Amin, saudaraku. Sehingga kita dapat melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada anak tunggal Bapa, karena penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19, ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Puji Tuhan. Pendeknya, firman kasih karunia adalah salib yang diberitakan. Pendeknya, firman kasih karunia adalah salib yang diberitakan, atau pengajaran salib. Itu adalah pengajaran salib.
Kalau kita menerima ajaran salib, maka kita harus menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itulah kasih karunia. Kalau kita menerima ajaran salib, berarti menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itu adalah kasih karunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, kita diserahkan kepada firman kasih karunia-Nya. Kita tidak diserahkan kepada firman-firman yang lain. Amin, saudaraku. Firman kasih karunia-Nya, cap atau meterainya adalah darah salib. Sedangkan firman yang berasal dari nabi palsu, cap atau meterainya adalah hati yang licik. Sedangkan firman yang dikuasai oleh roh, firman atau roh antikris, meterainya adalah 666. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Dampak positif menerima firman kasih karunia ialah berkuasa membangun kehidupan kita sekaliannya. Membangun kehidupan kita sekaliannya. Berarti membawa kita menjadi mempelai, membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan. Kemudian berkuasa membawa kita untuk mendapat bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Puji Tuhan. Itulah Yerusalem yang baru, kerajaan kekal, kerajaan yang tak tergoncangkan. Puji Tuhan. Itulah dampak positif menerima firman kasih karunia. Sebagaimana Rasul Paulus telah mengatakan, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan firman kasih karunia yang berkuasa membangun dan membawa kita kepada untuk mendapat bagian dari apa yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Itulah kerajaan surga, kerajaannya kekal. Di luar itu berarti di luar firman kasih karunia, tidak berkuasa membawa mereka masuk dalam pembangunan tubuh Kristus dan tidak mendapat bagian dari apa yang ditentukan oleh Tuhan. Hari-hari ini kita harus tegas memilih ajaran, sebuah ajaran. Sebab itu hati-hatilah, berarti berjaga-jagalah dengan segala kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita segera tersungkur di kaki salib Tuhan.